Dan kita lanjutkan al-aslul awal. Al-aslul awal ikhlasu dinillahi ta'ala wahdahu la syarika lah wa bayanu biddihi alladhi wa syirkul billah wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abdanul 'ammah thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara azhara lahum asy-syaitan al-ikhlas fi surati tanaffusis salihin wa taqsiri fi huquqihim wa azhara lahum asy-syirka billahi fi surati mahabbatis salihin wa ittiba'ihim. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian yang pertama atau asas yang pertama. Ketika penulis rahimahullah mengajak kita untuk kepada pokok yang pertama berkaitan dengan tauhid dan kesyirikan, yang mana beliau menasihatkan untuk mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan penjelasan kebalikan dari ikhlas, bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, penjelasan kebalikan lawannya dari keikhlasan yaitu kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan isi Al-Qur'an, kata penulis, wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayanin hadzal asl, kebanyakan isi Al-Qur'an menjelaskan pokok masalah ini dari berbagai min wujuhin, dari berbagai sisi. Ya, dengan perkataan bi kalamin yahmahu wa abladul ammati, perkataan atau ucapan firman-firman Allah di dalam Al-Quran itu dijelaskan dengan gaya susunan yang mudah dipahami oleh orang-orang awam, mudah dipahami oleh orang-orang awam, sampai orang yang paling bodoh atau paling dungu sekalipun dia akan bisa memahami dan mengerti dari ayat-ayat tentang tauhid, begitu pula kesyirikan tadi. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, ketika sebagian besar umat mengalami perubahan, syaitan menampakkan keikhlasan kepada mereka dalam bentuk menghina orang-orang soleh dan mengurangi hak-hak mereka. Syaitan juga menampakkan syirik kepada mereka dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan pengikut-pengikut mereka. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini usul yang pertama. Ini perkara yang pertama yang hampir mayoritas ulama itu selalu kedepankan dan ditaruh dalam poin pertama. Sebagaimana hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawi berkaitan tentang apa? Niat. Ya. Berkaitan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena asas dalam peribadatan, asas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, poin pertamanya adalah dibangun karena keikhlasan kepada Allah semata, tidak kepada selainnya. Dan ketika ketidakikhlasan ini hilang, artinya nilai-nilai keikhlasan itu tidak ada lagi dari orang-orang beriman, maka yang akan terjadi adalah dampak buruknya dan sangat banyak sekali. Dan ini menjadi faktor kenapa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu diidentikan dengan rasa yang berat atau susah. Rasa yang berat atau susah. Kenapa? Karena keikhlasan atau nilai keikhlasan itu tahap demi tahap mulai hilang dari kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah untuk beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas mentaatinya semata dalam menegakkan dan menjalankan agama ini.
Nah, makanya orang yang ikhlas itu pasti tidak akan terkotori dengan berbagai macam kesyirikan. Di mana ikhlas itu sendiri adalah murni, adalah bersih, suci. Itu makna keikhlasan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala lillahi dinul khalis." Ingat, kata Allah, hanya milik Allah lah agama yang bersih, yang murni, yang suci dari segala macam kesyirikan. Nah, teman-teman dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala sangat menentang keras segala macam bentuk perbuatan kesyirikan, di satu sisi Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan keikhlasan peribadatan kepadanya, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan ikhlas dalam mentauhidkan Allah, terutama dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan saya rasa antum dan antuna sudah sangat mengetahuinya bahwa itu terdiri dari isbat dan penafian, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang esa, dan menafikan segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, disitulah makna mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika keikhlasan ini adalah perintah yang berat, kata para ulama, di antara perintah-perintah yang para ulama salaf terdahulu memandangnya adalah perintah yang tidak gampang untuk selalu orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernyataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati." Tidak ada perkara yang paling berat untuk aku selalu perbaiki, selalu evaluasi, kecuali bagaimana keikhlasanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nyatanya demikian. Keikhlasan itu murni. Keikhlasan itu identik dengan perkara hati. Maka ketika hati seorang itu kotor, hati seorang itu buruk, pekat dengan titik-titik nuktatun sauda, kata Nabi dalam hadis, apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan titikkan di dalam hatinya titik-titik hitam. Nah, ketika titik hitam dalam hati tersebut sudah terlalu pekat, maka mewujudkan keikhlasan itu tentunya akan sangat sulit bagi seorang hamba tadi. Maka jika kita ingin mengikhlaskan dalam setiap peribadatan, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu usaha yang sungguh-sungguh, perlu mujahadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lebih-lebih lagi teman-teman yang di sini rutin atau aktif dalam menuntut ilmu, maka peran penting keikhlasan itu akan menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya antum dan antuna belajar. Keikhlasan itu akan menjadi poin penting berhasil atau tidak berhasilnya antum itu di dalam belajar. Maka ada sebuah nasihat yang mulia yang bagus untuk kita renungkan bersama, bahwasanya orang yang apabila dia ikhlas, terutama dalam dia belajar atau dia menuntut ilmu, bukan hanya di majelis kita ini, tapi sepanjang antum kelak belajar di sini atau di tempat lain, maka camkan baik-baik nasihat tersebut dan jangan ditembakkan kepada saudara kita, tapi untuk diri kita masing-masing, termasuk saya yang berbicara. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, "Man talabal ilma khalisan," barang siapa yang menuntut ilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, "yanfa'u bihi ibadallahi," yang terjadi adalah dia akan memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah
dengan ilmunya tersebut. Dia akan menjadi hamba Allah yang memberikan manfaat dengan ilmunya tersebut. Dia akan jadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungannya. Pola pikir yang dia pegang dalam hidupnya itu adalah bagaimana saya ini berguna untuk siapapun. Nah, ini ciri-ciri orang yang ikhlas di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Dia akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang ditekankan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang dicintai di sisi Allah adalah mereka yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, dalam seorang itu belajar dan mendapatkan keikhlasan adalah ta'kala wa yanfa'u nafsahu. Dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi bukan hanya berguna untuk orang lain, tapi jangan lupa berguna juga untuk dirinya sendiri. Karena tidak dipungkiri ada sebagian orang ingin bermanfaat untuk orang lain, tapi rupanya untuk dirinya sendiri pun dia tidak bermanfaat. Dan ini kecelakaan, jelas. Ini kecelakaan bagi orang tersebut. Kalau dia bisa berikan manfaat untuk orang lain sampai dirinya tidak bermanfaat, ini bahaya. Ini bahaya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, kanal khumulu ahabba ilaihi minat tatawuli. Orang yang ikhlas itu tidak terkenal lebih dia sukai daripada terkenal. Bermain di belakang layar dia lebih sukai daripada dia bermain di panggung atau di depan. Lebih suka nggak dikenal daripada dikenal oleh banyak orang. Kalaupun dia harus tampil ke depan, kata para ulama, dia hanya menutup fardu kifayah. Kalau nggak ada yang lain, nggak masalah. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin sholihin falyaf'al." Apabila Anda bisa menyembunyikan amal soleh, maka sembunyikan amal soleh tersebut. Berjuang untuk menyembunyikan amal soleh tersebut atau kebaikan tersebut. Dan orang yang ikhlas, kata Ibrahim bin Adham, fadzalika alladhi yazdadu fi nafsihi dullan. Orang yang ikhlas itu semakin banyak belajar, semakin banyak ilmunya yang bermanfaat, maka dia akan semakin merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas itu bukan orang yang merasa hebat, merasa besar, apalagi sombong. Tapi orang yang merasa dirinya bukan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, keikhlasan dan kesyirikan dua hal yang akan terus berseteru sampai pada hari kiamat kelak. Dan para ulama kita selalu menekankan, mengulang-ulang, dan tujuan dari pengulangan tersebut adalah perkara yang akan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, fadzakir fa inna dzikratan fa'ul lil mu'minin. Berikanlah peringatan, kata Allah. Berikanlah pengulangan agar karena pengulangan atau peringatan tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah bosan untuk mendengar materi tentang keikhlasan. Sampai-sampai salah seorang ulama dahulu yang bernama Yusuf bin Husain menyatakan kalau sekiranya ada ulama yang khusus pengajiannya itu dari Senin sampai Ahad, Senin temanya keikhlasan, Selasa temanya keikhlasan, Rabu ikhlas, Kamis ikhlas, Jumat ikhlas, Sabtu dan Ahad pun temanya keikhlasan, maka aku sangat berharap ada yang seperti itu. Jadi pentingnya dan betapa besarnya nilai keikhlasan tersebut di mata para ulama. Maka jangan pernah remehkan kita kalau mendengar nasihat dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berat, gak gampang. Ya, dan godaannya luar biasa untuk selalu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.